Buat teman-teman di part 2 ini, Firda akan mencerahkan kita karena kalian akan mengetahui kebahagiaan itu seperti apa atau menjalani hidup itu harus bahagiakah, harus tenangkah, harus apa. Nah, saya juga tidak tahu dia ngomong apa. Selamat menyaksikan. Dengan lu yang seperti sekarang, aktivitas lu tinggi banget gitu terus di entertain. Lu kan pasti akan nanti ketika dia jadi seorang pejabat, lu akan terlibat menjadi wanita bayangkari gitu. Lu siap? Siap. Resiko dalam mencintai dia kan maksudnya. Udah bisa bikin sanggul? Apa? Bikin sanggul? Ya Sasak. belajar lah ya gitu. Udah bisa basa-basi ngobrol sama temennya gitu. Nah, alhamdulillahnya gue tuh gampang akrab kan Iya, orangnya. Firda mah supel banget. Jadi gue tuh misalnya kayak dia pernah ada keluar gitu sama teman-temannya doang. Pada saat itu emang gue poinnya lagi nggak bisa ikut karena gue besok paginya tuh kerja, jadi nggak mau maksain badan lah. Iya. Nah dia ketemu nih sama teman-teman dia yang lain. Hampir seluruh teman-teman itu nanyain gue. Oh, menyenangkan ada Iya dia kayak gitu ya. mana Firda kok tumben nggak ada Firda gitu. Salamin ya gitu. Jadi gue ngerasa kayak oh gue sangat diterima baik. Iya, Dan iya. dominan teman-temannya kalau curhat tuh pasti ke gue juga. Nah itu yang biasanya jadi merit yang curhatin yang lain. Bukan sama yang ini kan biasanya dari situ kan dari teman curhat dari Cai. faktanya loh Iya sering sih, kan iya ya kan. Ya kalau bisa jangan yang itu juga lah. Karena kadang-kadang pacaran sama siapa nih kayak sama siapa. Sering kejadian gitu. Iya sih. Tapi kan ini gue jadi mumpung ada Firda pengen banyak tahu pola pikir cewek gitu ngelihatnya. Kalau tadi lu bilang lu bisa supel ke teman-temannya dan itu buat kita sebagai cowok tuh sebenarnya nggak masalah kan. Tapi kenapa kalau cewek misalnya pacar lu deket sama sahabat-sahabat lu yang cewek, pasti cewek itu nggak suka ya? Oh gue gak tahu ya, tapi kalau gue karena gue lebih happy. Nah kalau lu bilang tadi, misalnya gue nih deket sama teman-temannya dia, cowok aman kan? Aman. Enggak, Ya? harusnya enggak. Maksudnya aman gimana? Aman tuh maksudnya kita misalnya gue punya pacar, pacar gue deket sama teman-teman gue gitu, gue tuh ngerasa ya udah aman, nggak akan kenapa-kenapa karena seenggaknya nggak ada yang menurut gue lebih dari gue paling nggak. Ya kalau punya pola pikir kayak gitu, tapi si Bocum tuh pernah ngomong kayak gini, kita tuh cowok tuh kesel tau kalau cewek kita tuh lebih peduliin orang lain, apalagi tuh teman kita dibanding kita. Misalnya ngobrol lebih intens sama temennya, cowok tuh justru lebih perasa dibanding perempuan dan itu gue sepakat sebetulnya. Lebih sensitif maksudnya. Gue lebih ke ini sih, lebih nggak percaya dalam artian karena gue ada pernah di posisi yang tidak bisa dipercaya sebagai teman. Ngerti nggak sih? Iya. Iya, jadi gue pernah ngerebut pacar teman sendiri gitu. Jadi ketika pacar gue atau siapapun itu istri gue deket sama teman tuh jadi ada khawatirnya gitu. Karena yang gerak itu cowok bang, Iya bukan sih, cewek. iya Cewek mau ngobrol apapun, kita kalau bilang itu temen ya temen aja gitu. Iya. Sedangkan kalau laki tuh beda. Dan mungkin kalau abang nanya kenapa beberapa cewek ada yang kesel ketika lakinya bisa akrab sama Iya. teman-teman kita, ya mungkin karena dia tahu kalau misalnya lakinya tuh bisa bergerak, bisa jadi ya. Oh Ya, iya, bisa jadi ya. Iya. benar. Sedangkan kalau gue lebih ke fine aja gitu, dia mau bahkan gue sampai jadi tuh ada momen dimana dia diajak temennya, nah temennya itu lagi deket sama mantan gebetannya laki gue. Temennya lagi jalan sama mantan gebetan. Mantan Oke. gebetan laki gue, terus Oke. ngajakin laki gue kan nih kita ketemu gini-gini ada di sini, terus dia tuh dia nolak sih, laki gue tuh nolak karena ya aku mau ngejaga perasaan kamu karena sedangkan tipikal gue ya nggak bisa kan gue ditantangin kayak gitu kayak ketemuin aja sayang, yuk saya hadapin. Wih. Gue gitu kayak Allah di masa lalu tapi saya pemenangnya. Kenapa lo harus karena gue jadi insecure bang ketika dia jadi nggak mau nemuin gue. Iya. Kalau alasannya dia takut gue sakit hati, justru gue malah marah ketika dia larang itu. Karena gue jadi ngerasa insecure kayak, emang dia sudah lebih cakep itu sampai lu bener-bener gak mau nemuin gue sama tuh orang. Kalau emang lu udah mau sama gue, lu bangga dan lu sayang sama gue, lu harusnya bisa nenteng gue kemanapun tempatnya. Bener banget. Karena gue akan memperlakukan lu kayak gitu. Atau ada kemungkinan kedua, dia nggak mau ngenalin lu biar nggak ada akses sebenarnya kalau suatu saat atau mungkin pada saat itu si cowok ini masih deket sama si mantan gebetan ini kan bisa jadi kayak sebenarnya masih ada rasa nih diem-diem makanya nggak mau temuin sama makanya gue nggak tahu kan. Itu gue akan lebih marah. Makanya gue selalu bilang lu kalau misalnya mau temenan sama
mantan lu masih mau kontak sama mantan lu, gue terserah asal selagi lu tahu batas. Karena buat gue temenan sama mantan itu cuma bisa dilakukan sama orang profesional. Yang jadinya temenan kan kita nggak tahu. Iya, benar. Tapi lu akhirnya datang ketemu sama mantan Enggak, dia nggak mau. Wah. Dia nolak. Jadi Akhirnya ribut, nggak jadi ribut enggak? Iya pada saat itu gue marah, tapi gue bilang sama dia, cuma gue mencoba mengerti juga posisinya dia ya. Bisa jadi emang niatnya dia beneran sebaik itu untuk ngejadikan, kan kita nggak tahu. Gue nggak mau, gue lagi belajar buat berhenti mengiyakan overthinking gue. Iya. Gitu. Jadi gue boleh overthinking, tapi apakah alasan overthinking gue harus dibenarkan? Itu gue lagi coba belajar untuk tidak boleh kayak gitu, Fir, gitu. Kan intinya yang penting si cowok itu menjelaskan ke lu kan. Iya. Ada cowok yang nggak mau akhirnya nanti jadi ribut gitu. Jadi ribut, nggak enak ke mantannya, nggak enak ke lu juga gitu. Betul. Nah kalau dalam perjalanan ini obrolan gue kemarin ya sama Bocum, pertanyaan lanjutan juga, dia tuh bilang gini, tahu nggak bang, sebenarnya Firda tuh cewek paling patah hati, paling hancur yang pernah gue temuin loh di balik konten dia yang di konten yang dia seperti strong woman gitu, bener gak sih lu Iya. serapuh itu? Iya. Kenapa Fir? Gue tuh nggak biasa juga buat apa ya? Mungkin karena di tongkrongan taunya gue kan anaknya yang kayak ketawa-ketawa aja, terus bisa ngasih advice yang baik gitu-gitu. Nah ternyata gue nggak jago itu untuk diri gue sendiri gitu. Dan gue tuh lebih ngerasa ketika, kalau ada orang lain yang jatuhnya ke gue, masa gue harus jatuh ke orang lain itu juga gitu. Kayak gue ngerasa harusnya gue bisa lebih kuat dibanding dia ketika di depan dia. Padahal aslinya hancur, sehancur itu. Karena itu biasanya gitu, ketika ada di tongkrongan satu orang itu tuh jadi point of view kita semua gitu ya, jadi inilah center attention-nya, spotlight-nya. Biasanya itu adalah orang yang paling sedih di antara yang lain. Iya, makanya kan kalau gue pernah ngomong juga kan, orang yang sering tertawa adalah orang yang sering nangis di balik layar gitu. Iya. Dan lu itu? Dan gue itu. Itu karena memang bawaan kafir yang memang lu sebenarnya melankolis sekali. Atau lu narkoba? Kalau narkoba nggak nangis sih kalau ketemu mah. Paling aus ya. Iya. Kering semua tenggorokan. Iya, apakah lu semelankolis itu? Mungkin karena emang gue juga baperan kan, sebetulnya gue tuh perasa banget anaknya, cuma nggak kelihatan aja. Iya. Dan kenapa? Mungkin karena udah banyak juga yang terjadi aja bang. Gue udah ngelewatin banyak banget fase, banyak banget masalah yang jadinya kerasanya tuh harus lebih gimana ya? Bingung. Semua jadi terasa berat sekali ya kalau kayak gitu tuh ya. Ya gue udah capek deh, ini kapan sih berakhir gitu. Percaya waktu yang gue datang ke Bloom ulang tahun, ownernya Bloom, tiba-tiba nangis. Iya. Lah kenapa? Lagi happy nih ya, kita happy karaokean gitu, seru-seruan. Firda hilang. Firda nangis. Hah? Kenapa bisa tiba-tiba nangis? Yang di bawah iya, apa yang di bawah. Oh, di bawah Terus di gara-gara atas nangis bata. lagi. Oh, di atas nangis beda lagi. bro. Anjir, gua Di bawah nangis, di bawah di atas nangis. Iya, tapi beda Beda level ya, di atas beda Tapi level. dalam momen yang sama. Kok bisa? Iya. Jadi gue tuh susah bang cerita sama orang. Kalau enggak gue kondisi lagi gitu. Kalau gue nggak lagi mabuk, gue tuh nggak bisa cerita. Mabuk pun gue tuh harus bener-bener ngerasa gue di safety banget sama orang ini. Iya. Gue tuh gue bisa berteman sama siapapun, bisa welcome siapapun. Tapi untuk masuk ke ring satu gue banget, susah tuh selama itu. Nah waktu gue nangis di bawah konteksnya itu gara-gara Bang Bata. Jadi kan gue lagi ngerasa sakit hati banget gitu. Gue dihiburin lumayan lama tapi belum ada sesuatu lah ibaratnya gitu kan. Nah tiba-tiba Bang Gilbas kan lagi mau tuh. Terus dia bilang gini, udah mau ngomong apa enggak? Jadi gue lagi ngerasa jadi kayak anak bawang gitu. Jadi kalau di bawah mah gue nangis antara adek ke abang aja gitu. Ngedumulin soal kayak, kok adek digini-giniin gitu. Yang di atas. Cuma guanya ke bawah perasaan. Kalau yang di atas mah beda itu. Tiba-tiba curhat kehidupan aja gue. Gue juga gak tau kenapa tolol ya gitu. Tapi tipikal dia mah kalau mabok dikit pasti akan enggak juga ya, dengan orang yang tepat. Ya pasti dengan orang yang tepat gitu. Kalau gue tuh ngelihat momentum juga apakah ada orang lain yang lagi drop atau enggak. Kalau ada gue akan nahan. Gitu. Kalau nggak ada disitulah tempat lo ngelepasin. Dan itu gue ngelihat apakah mereka lagi akan welcome. Kalau nggak welcome enggak. Jadi tuh bener-bener banyak faktorisasinya. Nah pada saat momen itu kebetulan banget ada faktorisasi itu yang mendukung gue untuk bisa ngeluarin gitu. Kaget gue tiba-tiba Firda nangis. Justru kaget gue seorang Firda tuh bisa menangis dengan mudahnya kayak gitu tuh. Lah kalau itu mah, itu tadi gue bilang melankolis. Kan dia punya banyak berbagai macam opini, ilmu tentang percintaan gitu, tentang apapun lah hidup gitu. Tapi
Aslinya gitu bang, sebenarnya. Gue tuh pernah dari kantor kita habis ini juga kan, gue udah bilang hari itu gue pengen curhat pada akhirnya. Ke? Yang proper ke anak-anak kantor, Oke. ke ibu-ibu Oke. sahabat-sahabat gue lah di kantor. Nah, terus gue nggak ngerasa memang momentumnya lagi tepat pada endingnya tuh kayaknya mereka emang lagi nggak bisa nerima deh gitu. Gue nahan, sampai gue pulang gue baru nangisnya di mobil, Oh. gitu. Kadang tuh muntah tuh susah tahu. Makanya kalau lu perhatiin maksudnya muntahin amarah ya. Iya. Akhirnya gue tuh lebih banyak ke tulisan-tulisan gue. Nah itu the real gue jujur soal perasaan tuh di situ. Dan pasti tulisan-tulisan lu dari 100% mungkin 80% pasti nangis nulisnya ya. Iya. Tapi lu gue penasaran lu kok bisa tahu ada orang ketika lu mau curhat gitu ya. Nah, kayaknya orang ini punya masalah deh, nggak nerima kita curhatan kita, nggak mau denger tuh. Dari Kerasa mana? bang. Kerasa tau. Kayak gimana? Kerasa? Misalnya nih gue curhat ya sama abang gitu. Terus ya abangnya ngeladeninnya kayak yang gue tuh karena dulu gue pelajarin ini juga psikologi. Banyak bule itu takut kalau didatangin ada orang lokal yang nanya dia pakai helm atau enggak. Kenapa? Karena taruhannya adalah dideportasi. Oh, iya. Mereka tuh tidak mau dideportasi gitu. Akhirnya ketika ada bule mau jalan, gue di parkiran sama si Cok itu. Ketika gue tanya di mana helmnya, kok nggak dipakai? Langsung mukanya tuh panik, terus pakai alasannya, oh helmnya ketinggalan, biasanya saya pakai helm, cuman ini kadang-kadang suka buru-buru, tapi bener saya biasanya pakai helm karena saya peduli dengan keselamatan gitu. Ada yang marah juga karena kita tegur gitu. Marahnya gimana? Kenapa? Ada apa? Katanya. Gua kan ini may I take your time gitu. No, kata bule itu. Wah anjing enggak. No, sir, I just wanna ask why you not wear helmet. Ada kok, katanya, dibuka langsung dia pakai helmet. Nih, katanya, terus sambil senyum-senyum yang melet-meletin lidah gitu. Katanya, ya anjing, boleh mana nih anjing. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah, emang di mana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Jadi gue lihat tuh dari gerak-gerik badannya, mimik mukanya, terus jawabannya, intonasinya itu tuh gue telaah, oh ternyata dia kayaknya emang gak terlalu interesting banget sama cerita gue, mending gak usah gitu. Daripada nanti gue juga malah, dan gue tuh lumayan people pleaser banget ternyata. Gue tuh sangat gak enakan, sangat apa gitu-gitu loh. Jadi gue gak mau nambahin beban orang ketika kayaknya gue gak tau, kayak mungkin beban dia lebih besar. Gue agak kayak gitu. Nah kadang-kadang kan juga beda part nih. Nggak semua hal tuh bisa kita ceritain ke pasangan kan ya. Nah setelah punya pasangan, lu tetap kayak gitu atau pasangan lu ini udah berada di fase kayak gue bisa numpain apapun ke dia gitu? Nah itu ternyata pada faktanya saya masih merasa sendiri. Iya, karena emang pada akhirnya nggak bisa sih. Gue nggak percaya dengan anggapan bahwa lu tuh harus cari pasangan yang bisa lu tumpahin semua, nggak ada sih. Nggak ada. kayaknya ya. Tapi gue maksudnya gini kan kita tentang ngobrol ya sebetulnya hubungan tuh. Gue nggak ngerasa gue bisa ngobrolin itu ke dia. Gitu. Kayak maksudnya Nggak makanya merasa tiba-tiba- karena lu suuzon doang atau nggak merasa karena memang nggak bisa nih ngobrolin Emang sama nggak dia? bisa. Oh. Emang karena nggak bisa aja gue Iya, ngerasa iya. masih butuh waktu yang cukup panjang untuk karena mungkin dulu gue ngadepin apa aja juga sendirian bang gitu. Iya. Makanya kalau abang ngeliatin kalau misalnya gue lagi mau curhat pasti gue tuh ada disclaimer pertamanya adalah ketika gue udah buang cerita ini kalau gue mau nangis biarin, jangan ditenangin. Satu, kedua sebisa mungkin besoknya lo harus lupa dan gue nggak akan lagi ngebahas itu. Karena lu juga lupa besoknya. Enggak, gue pasti ingat dan pasti gue akan minta maaf besoknya. Oh, Sorry ya I kalau see. semalam gue terlalu gini. Iya. Tapi lu Seenggak ingat enakan apa itu. yang lu curhatin? Ingat, totally ingat gue. Pernah nggak ada momen curhat nangis, tapi emang lupa aja besoknya lu curhat apa? Enggak, rata-rata gue selalu sadar selalu ingat ya? apapun itu. Atau dia karena dia tuh masih ngerasa sendiri kata dia Gue belum tadi percaya orang kayaknya ya gitu. belum deh. percaya sama pasangannya karena ketika siapa namanya cowok-cowoknya tuh Danur. Danur. si Danur ini ceritanya dia tuh selalu mengulang-ulang kayak es krim kan gitu, di mana barangnya, diulang lagi, di mana barangnya. Nyari konsisten nggak nih orangnya ya? Konsisten kan nih dengan curhatnya nih si anjing gua Bisa. curhat malah ditanya ulang-ulang. Curhatnya ke penyidik. Iya sih. Dia tuh jadi kayak BAP ya. Iya, kayak BAP. Ini sekalian gue bikin skripsi kan. Nggak, coba biar nyaman curhatnya sama dianya harus sambil di depan laptop. Iya, pakai seragam. Pakai seragam. Siapa tahu didengar dengan baik. Lu datang dan Mas saya mau bikin SKCK. Iya. Tapi kalau misalnya pakai laptop itu cuman ntar jawabannya gini dong.
Ah itu mah biasa di tempat itu. Oh banyak Udah yang sering hilang. terjadi. Banyak yang hilang itu mah kejadian itu banyak yang hilang. Gak tau ya, gue lebih ngerasa kayaknya emang gue sangat susah. Kan di kebanyakan kelamaan apa ngelewatinnya sendiri gitu bang. Nah itu susah nggak sih nge-switchnya? Maksudnya susah itu dalam artian itu emang harus diubahkah nantinya menjadi partner lu itu menjadi bener-bener orang yang bisa atau ya udah lu menerima itu tidak perlu mengubah dia kayak gitu. Gue cari teman memang yang ready untuk gue Aslinya orang-orang yang kayak gue itu pasti pengen punya satu orang yang bisa begitu. Dan munafik kalau misalnya kita nggak ngajarin dia. Tetep Gue lagi iya, di proses iya, gue iya. ngajarin, tapi gue tidak memaksakan. Jadi kalau emang dia nggak bisa, ya nggak udah nggak apa-apa, gue yang akan ngerti gitu. Balik lagi, jadi kayak selalu gimana caranya gue muntah ketika setiap kali gue bicara, gue harus nulan ludah gue sendiri terus gitu. Kan agak capek. Iya iya. Nggak mencoba ngobrol sama Habib Jafar. Udah jadi konten mas. Iya. Jadi konten jatuhnya. Sekarang Iya. tambah onat. Ya kan? Kerja jatuhnya dia bukan Jatuh curhat. kerja, iya. Iya kan karena susah. Poinnya adalah berarti kalau tadi yang soal overthinking lu yang kemarin-kemarin lu kalah sekarang mencoba tidak mengubah dia. Poinnya adalah kan jangan pernah menaruh ekspektasi pada orang lain kan. Sebenarnya berekspektasi itu boleh, tapi ekspektasinya harus dia kan yang nggak boleh sebetulnya menurut gue ya. Oh. Jadi kita taruh boleh, tapi kalau kita harus memaksakan dia menuruti ekspektasi kita itu yang salah. Jadi ekspektasi tuh, kalau ekspektasi kan adalah sebuah harapan ya. Kalau Iya, kita hidup benar. tanpa harapan juga salah menurut gue. Ngapain hidup. Iya, nah kayaknya mungkin pendewasaan gue bisa akhirnya berkembang itu setelah gue lama juga menggeluti menjadi penyintas dalam Mental ini kan health. mental health issues, di mana gue udah lumayan lama juga sama psikiater ngejalanin semua terapinya, terus banyak dan gue tuh suka baca, suka riset gitu kan. Sebanyak dari apa yang gue riset, gue belajar tentang stoik, gue belajar tentang apa itu damai, apa itu hidup. Nah kayaknya akhirnya perlahan gue bisa ngebangun itu sendiri di diri gue. Jadi gue tidak menuntut orang untuk bisa mengerti itu gitu, nggak mengharuskan. Tapi nggak mungkin juga kan kalau kita tuh tidak, ya tadi lu bilang, kita tuh nggak mungkin kita nggak punya agenda mengubah, agenda dalam tanda kutip ya, mengubah pasangan apalagi gitu seperti yang kita pengen. Sebenarnya poinnya adalah kalau ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan dari pasangan kita, itu kita terima atau kita coba ubah dia sampai dia berubah sih sebenarnya? Kalau lo mau coba ngubah boleh, tapi lo memastikan dia berubah tuh enggak. Karena orang lain bisa berubah lebih alami dan maksudnya orang lain bisa berubah betul-betul berubah yang abadi itu ketika dirinya dia sendiri mau berubah. Tapi kalau mencoba setuju sih, karena ada beberapa orang yang kayaknya kalau nggak dibantu sama orang, di-push gitu, dia nggak akan pernah bisa berubah, terus akhirnya berubah karena dirinya sendiri gitu. Dan pasti POV-nya beda. Iya Maksudnya kan Iya. kalau kita mencoba ngajarin dia punya POV dari sudut pandang kita juga jadinya. Iya. Tapi kalau dia doang sendiri, dia nggak punya helikopter view gitu. Itu kan jadi serem. Ribet emang pacaran pasangan tuh nikah tuh. Nggak ribet. Dulunya aja belum berani. Karena nikah tuh emang tentang belajar seumur hidup kan. Iya benar. Kata si Danny Beller kan, ya pernikahan itu memang sangat menakutkan. Tapi ya harus tetap menakutkan karena untuk orang-orang pemberani menikah itu. Jadi kalau kayak lu gimana nggak usah. Iya. Nggak usah, lu nggak usah. Lu Mending berani? perbanyak cabang kalau buat abang. Iya kan? Awalnya gue so berani, pas nikah anjing jiper gue. Ternyata udah gak berani sama Irma kan sekarang. Ternyata istri lu lebih berani kan? Berani dah, makanya nurut aja dah, aman. Lu melihat pernikahan gimana sih Fir? Gue tuh sampai pernah ngomong sama bokap gue 1 tahun setelah nyokap gue meninggal, gue cuma ngomong gini doang, ya kalau nanti, kan gue dipanggilnya Ira, kalau nanti Ira nggak nikah sampai ayah wafat ataupun Ira wafat, nggak apa-apa ya, tapi yang penting tanggung jawab Ira buat keluarga bakal Ira terus penuhin. Cuma jangan memaksakan saya untuk menikah. Lu bokap lu terus jawab apa? Dia cuma bilang ya, Anjing lu. gampar sih. Anjing lu bapak lagi boker, ntar dulu ngapa? Di luar lagi nggak kedengeran anjing. Enggak, Gimana seorang bapak terus anaknya ngomong kayak gitu gimana? Cewek Perempuan lagi. Iya, jadi kan gue tulang punggung juga Iya. kan. Gue setelah gue punya reasonnya, kayak gue bilang aku udah capek untuk hidup gue tuh cuma tentang orang lain kan. Kayak Iya. gue kerja buat orang lain, terus gue ngambil keputusan tuh untuk kebaikan orang lain, yang kayak gitu-gitulah. Terus sampai pada akhirnya gue ngomongin itu karena buat apa juga kalau aku ngerasa aku menikah tapi aku masih untuk ngikutin kemauan orang, lebih baik aku Gak sendiri. usah. Gitu. Cukup mengikuti kemauan orang yang Iya. melahirkanku gitu ya, seenggaknya ya. Tapi dia emang responnya pasti menolak lah. Iya, Pasti iya. kan pasti kayak Janganlah. ya tapi cobalah gini-gini segala macam. Terus gue sih bilangnya ya kalaupun ada nanti mungkin
belum tentu aku akan bahagia. Jadi jangan dituntut kebahagiaannya gitu. Tapi kalau gue mungkin ya akan ada di posisi orang tua yang gue kan lagi berusaha untuk jadi orang tua yang bukan baik tapi asik gitu. Melihat anak gue kayak dia gitu, justru kayak anjing keren nih anak gue gitu, udah punya pemikiran seperti itu gitu. Dia mulai pengen jadi orang tua yang asik karena kan udah suruh ngopi hitam sama Samsung Kretek ya. 9 tahun. Marlboro anjing. Apa Tapi Samsung akhirnya Kretek. bokap gue gitu bang. Akhirnya bokap gue kayak ngerasa, ya udah kalau emang ade nanti nggak ini nggak apa-apa, Ade ngerti maksudnya. Ade mungkin sekarang proses pembelajarannya belum sejauh itu. Dan nggak itu apa-apa, ngomong beberapa gitu. tahun yang lalu. Iya, baru 2 tahun yang lalu. Warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Iya, pas kenalin ke bokap, halah kemarin ngomong nggak mau. Enggak sih, tapi dia juga tahu kalau gue tuh masih se-struggle itu untuk Iya, menerima konsep pernikahan. Karena gue tuh gak tahu ya, gue aja sampai gini bang. Ada momen tuh, sorry banget gue harus cerita. Gue harus cerita di sini ya, Nggak campnya. apa-apa. Cuma tuh jadi bisa pembelajaran juga kan, gue gak tahu. Gue pernah, jadi kan waktu gue mau nikah sama laki gue yang sekarang, kita ngomongin karena pernikahan dan serius, itu cukup ada beberapa faktor yang memberatkan dari segi aturan. Baik instansi, baik keluarga dia gitu. Banyak yang kayaknya aturan itu tuh agak bertolak belakang dengan gue gitu kan. Terus gue tuh ngomong gini, gue nyamperin nyokapnya dia. Momen pertama tuh gara-gara kita ada masalah, terus sebenarnya apa yang dilakukan sama laki gue tuh seharusnya tidak bisa diterima lagi, tidak ada maaf lagi seharusnya. Tapi justru yang gue lakukan, gue datengin nyokapnya, gue bilang gini, mama nggak perlu minta maaf. Justru Firda mau nanya harusnya seperti apa untuk menghadapinya. Biarkan aku belajar, karena aku pun yang nantinya akan nemenin Mas sampai akhir hayat itu juga tentang pembelajaran tuh gitu. Jadi justru gue yang nanya. Kemudian ada lagi momentum kedua gue bertemu, gue ngomong gini, mah aku tuh punya kalau nggak salah 14 atau 17 sampai 22 pasal di perjanjian pranikah. Oke. Di instansi mereka. Enggak Iya. di gue pribadi, gue punya Oh, itu. iya. Tapi hanya ada beberapa pasal yang gue bilang itu wajib banget. Iya. Untuk Apa perjanjian diiyakan. pranikah lah. Gitu. Ya, jadi dari sekian pasalnya itu bisa diskusikan semuanya, tapi beberapa pasal tuh wajib. Kenapa gue bilang, dan gue ngasih tahu tuh alasannya, yang ini tuh alasannya apa, yang ini tuh alasannya apa. Dan gue bilang ini, dari semua persyaratan saya nggak pernah mikirin diri saya. Saya justru mikirin untuk keturunan saya dan segala macam gitulah. Makanya gue bilang, jadi kalau mama atau papa khawatir dengan Firda, nggak usah khawatir, karena kalaupun ada terjadi apa-apa, dua-duanya akan rugi. Iya. Dan makanya saya bilang kenapa saya sampai ngomongin ini ke mama, tujuannya cuma satu, biar mama tahu bahwa saya sama Mas beneran lillahi ta'ala. Iya. Gokil. Salah satu pasalnya DP 50% pas lock tanggal ya. Pelunasan ketika turun panggung. Iya. Itu mah nggak harus dipasal, udah harus wajib itu mah. Kalau force major DP nggak balik. Boleh tahu gak satu pasal aja yang Iya wajib mungkin banget? ini banyak orang yang masih nganggap tabu Fir perjanjian Ya. pernikahan. Tapi menurut gue itu penting tuh. Oh, itu penting banget itu. Gue tuh pernah debatin sama Bocum tuh salah satu orang yang gak setuju ada perjanjian pranikah. Oh iya? Salah satu orang yang gak setuju itu. Dia bilang kalau emang lu belum yakin ngapain lu nikah? Kenapa harus ada perjanjian ketika Betul lu mau sih, menikah? betul. Dan lu maksudnya kan lu nanti akan berjanjian sama Tuhan, kenapa lu harus ada punya perjanjian sama antar umatnya? Terus gue bilang ya melihat faktorisasi yang ada aja, hidup kan berkembang. Dan gue minta misalnya gini, gue satu pengen punya dokter penyakit dalam yang kita harus sudah punya pegangan rumah sakitnya. Karena kita nggak tahu kan nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, gue tahu gue harus kemana. Oh. Terus gue tahu nih riwayat lu apa, riwayat gue Iya, apa, iya, agar iya, bisa iya. kita minimalisirkan untuk tidak turun ke anak. Iya. Oke. Kemudian kedua, gue wajib punya psikolog ataupun psikiater masing-masing berbeda dan gak boleh saling kenal. Dan ada yang bareng. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi lo harus kan punya ada psikolog sendiri. pernikahan yang bareng juga ada kan? Tapi gue nggak mau. Oh. Gue takut jadinya nggak bisa objektif nanti jawabannya. Benar. Pokoknya apapun yang terjadi, gue tuh nggak pengen punya dalam satu lingkaran yang sama. Misalnya keluarga Iya, atau iya, apa, iya, gue nggak iya, mau. Karena gue jadi nggak bisa ngeliat helikopter view-nya gitu loh bang. Iya. Better gue punya orang lain yang memang profesional, belajar dengan ilmunya, tapi memang tidak dalam satu kubuhnya gue ataupun dia. Jadi gue bisa objektif nih ngedenger jawabannya dia. Dan psikolog itu di pasal lu dibilang nggak boleh dibocorin siapa? Nggak boleh. Ah, karena nggak dibocorin mungkin malah sama. Bisa Lebih jadi. kayak gini, Iya. jadi gue akan tahu dia di rumah sakit mana. Oh, gitu cuman aja. tahu di rumah sakit mana Iya. aja. Oh. Nggak takutnya kan ada khawatiran kalau misalnya tahu nih sama gitu ya.
Jadi ada batasan untuk bicaranya, ada batasan iya. untuk Iya. curhatnya. Takut dibocorin Iya, gitu iya. ya. Atau kalau misalnya gue mau sekedar nyari tahu namanya ya sekedar itu, Iya, tapi iya, gue nggak iya. boleh ngulik lagi Iya, gitu. iya, iya, oke, Pokoknya oke. emang harus punya masing-masing aja. Oke, oke. Tujuannya karena kan tadi gue bilang pernikahan itu kan adalah pembelajaran seumur hidup kan. Iya. Takut ya terjadi suatu hal yang kita tidak tahu kita harus hadapinnya seperti apa. Kita tuh punya sudut pandang orang lain gitu. benar, penting. Jadi emang tujuannya buat ngerapiin si Iya, benang iya, kusut iya. aja gitu. Penting, Terus penting. Iya. itu 2, terus ketiga tuh gue bilang kalau untuk harta bawaan, harta yang sebelum kita menikah kita dapatkan, Milik tahu atau warisan, bersama-sama. itu masih milik masing-masing. Iya. Terkecuali kita sudah punya anak, harus selalu dibalik atas namakan anak langsung. Oh, bagus harta ya. yang udah lewat, yang udah dulu punya Bawaan, sebelum ya. punya anak, apa sebelum nikah pun, kalau sudah punya anak jadi dialih namain ke anak. Ya kalau misalnya kita udah nikah kita belum punya anak, maka itu masih punya masing-masing. Iya, Tapi ketika iya, udah iya, punya iya. anak itu harus dibalik namakan atas nama anak. Oh. Tujuannya amit-amit kita ada apa-apa, lu sama gue tuh sama-sama rugi. Nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa. Nah begitupun seluruh aset yang kita hasilkan bersama. Bersama-sama, harus atas nama anak. Harus atas nama anak, seluruh aset. Oke, oke. Nah ini Penting tuh. menurut gua sih Bocun ya. Bocum. Bocum katanya dia nggak ini, maksudnya sama perjanjian pranikah dan untuk teman-teman yang lain. Ini tuh perjanjian pranikah tuh justru untuk menguatkan keyakinan kita. Karena kan kita nggak pernah tahu yakinnya kita itu sampai kapan. Tapi dengan adanya ini, ketika dia tadi, gua menarik banget ketika dia ngomongin soal dokter penyakit dalam bersama-sama. Bukan nantinya nggak mau nerima lu punya penyakit apa, tapi untuk bersama-sama kita atasi nih penyakitnya gitu. Jadi emang sebenarnya perjanjian pranikah yang gua sepakati, ya mungkin yang gua cuma gak sepakati itu mungkin karena beberapa artis ada yang bikin perjanjian pranikah tuh yang gak masuk akal. Misalnya kayak kalau lu selingkuh nanti lu gini misalnya, atau kayak lu gak boleh pulang di atas jam sekian misalnya kayak gitu kan. Nah kalau karena pranikah itu kan kebebasan berkontrak ya sebetulnya, apa Ya, aja kita bisa boleh, cantumkan ya. asal kesepakatan kan, maksudnya nggak lepas dari 13-20-nya KUH maksudnya gitu. Dan kalau menurut gua kenapa gue setuju dengan hal tersebut, kalau bukan berarti gue nggak yakin sama pasangan gue, Betul. takut dia selingkuh atau apa, justru itu yang ngebuat kita bisa menghargai yang namanya komitmen. Karena sayang, yakin, suka, cinta tuh pasti padam, Iya. Bener. pasti ada momentum naik turunnya, tapi makanya pernikahan itu hanya untuk orang yang berani, kan hanya untuk orang yang berani terus menghadapi masalah, bukan Iya, menghadapi iya, kebahagiaan. Bener. Gitu sebetulnya. Ngeri ya. Tapi ini jadi tantangan nih buat si Danur nih. Iya. Karena ketika dia punya perjanjian harus punya apa? Psikiater yang nggak tahu sama sekali. Dia pasti tahu. Iya. Dan gue tuh nggak apa-apa asal gue nggak, maksudnya Iya. kalau emang amit-amitnya dia mau nyari tahu ya, gue tuh nggak apa-apa. Tapi asal gue nggak tahu, Iya. gitu. Nggak Iya. tahu kalau lu nyari tahu. Iya, Jadi iya. biar gue tetap seobjektif itu. Iya, iya, iya. Ya. Dan gue akan nyari backup plan lainnya karena tujuannya gue nggak pengen, maksudnya gue pernah bilang gini sama dia, ketika kamu masuk ke dalam hidup aku, kamu udah tahu ya rumah ini udah berantakan, hancur Iya, iya. lebur. Gue nggak minta lu beresinnya, kita akan beresin bareng-bareng. Pun lu cuma mau duduk santai, gue yang beresin rumah gue sendiri, nggak apa-apa. Tapi ketika kita bangun cabang rumah lainnya, itu adalah rumah kita berdua ketika kita menikah. Tolong berkontribusi untuk tetap menjaga rumah itu utuh. Ya. Gitu sih. Selalu seserius itu nggak sih, Fir, melihat, memandang sebuah hubungan? Pasti. Lu teh? Iya ya. Pada akhir sebenarnya dari dulu kayak gitu, cuma pada akhirnya dari dulu mungkin ada gininya juga kali ya, gue dulu tuh masih ada sifat yang idealisnya banget gitu. Jadi dari dulu tuh gue punya sudut pandang ini memang, tapi dari dulu tuh gue kayaknya pengennya ini wajib gitu. Oh, nggak bisa dinego gitu. Iya, kayaknya Iya, iya. akhirnya sekarang tuh makin kesini gue makin mulai mempelajari bahwa ketemu di tengah itu sebenarnya artinya apa gitu. Iya. Akhirnya mulai lebih mengerti bahwa pemahaman terhadap pasangan, toleransi diri, toleransi hubungan, kan beda tuh. Iya, iya, Kita iya, bisa iya, mentoleransikan diri kita Iya. sama pasangan kita kayak gimana, diri kita sama diri kita sendiri kayak gimana gitu. Ternyata tanpa disadari netepin standar sesuatu tuh ketika nggak hati-hati malah jadi senjata makan tuan ya. Betul. Iya kan? Dan nggak tahu ya, mungkin gue bisa kayak gini juga karena pernah ngalamin kehilangan dan belajar dari kehilangannya gitu. Kalau gue boleh tanya, dan kalau lu mau jawab, kalau emang mau jawab nggak, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi satu momen terberat di hidup lu yang salah satu momen penyebab lu bener-bener ngerasa kayak anjing, hancur banget gue, itu apa, Fir, kalau boleh ceritain? Fir? Terjadi di 2019, awal mula titik kehancuran gue dan awal mula gue melakukan suicide. Apa? Kekecewaan gue lahir dari rumah intinya gitu. Oh, oke. Lahir dari situ, dan ternyata dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tuh nggak berhenti.
Mungkin sampai 23 lah bahkan. Jadi 2019 tuh tahun pertama gue tahu kehancuran di salah satu orang yang sangat gue ngelihat sosoknya gitu. Kemudian tahun 2020 terjadi lagi di rumah dengan orang yang berbeda yang gue juga lihat itu sosoknya. 2021 kejadian gue sama mantan gue, 2022 nyokap gue nggak ada, 2022 tuh ya nyokap gue nggak ada, ditinggal sama nyokap gue, nah itu tuh tahun-tahun berat deg gitu ya, nggak berhenti. Dan iya 2023 gue harus comeback untuk menyelesaikan semuanya kan, maksudnya gue nggak punya siapa-siapa kan, dalam artian ketika nyokap nggak ada kan maka seluruh beban yang lain-lain itu agak beralih ke gue dan jadi akhirnya gue tuh cuma fokus nginjekin kaki untuk jadi kayak mesin uang aja gitu. Nah itu 2023 tuh. Bisa dibilang nggak hancurnya, runtuhnya dunia ketika nyokap nggak ada yang segitu beratnya justru menjadi titik balik lu untuk comeback? Iya, tapi nggak langsung juga ya bang. Yeah. Gue tuh pernah ada momen dimana pertama kalinya akhirnya gue udah sekian lama gue nggak mau, dulu kan hampir tiap hari datang ke makam, terus ada momentum gue kayak lagi ngerasa malu sama diri gue sendiri, gue kesel sama diri gue sendiri sampai gue nggak berani untuk ketemu nyokap, jadi gue nggak berani ziarah gitu. Satu ketika gue memaksakan kaki gue untuk jalan ke sana, udah gue nangis tuh di situ tuh, pada akhirnya gue kayak minta maaf apa, gue ceritain semuanya, lega tuh bang. Nah pas pulang dari ziarah itu 5 langkah dari gue selesai dari makam nyokap, gue nangis lagi. Karena gue nengok ke belakang, gue inget bahwa ternyata itu cuma nisan, nggak bisa dijawab. Akhirnya gue mengerti arti penyesalan tuh ketika itu, bener-bener di momen itu. Jadi gue udah nih kan gue nangis, terus gue kayak ngerasa, anjir lega nih gue cerita. Terus jalan lagi 5 langkah doang, terus gue tiba-tiba kayak ngerasa Nengok kepanggil sendiri ya? atau apa, gue nengok aja. Terus gue ngeliat kayak, Fir anjing sakit banget ya gitu. Itu cuma nisan, dia gak bisa ngejawab apa-apa, lantas lu perlu apa? Yang lu perlu lakuin cuma membuktikan bahwa saat ini akhirnya lu sudah bisa grow up dan lu harus bisa grow up dari penyesalan lu itu yang gak boleh lu ulang. Ini gue bilang sebenarnya kalau orang bilang semua hal tuh pendewasaan tentang pengalaman, gak juga. Buat gue gak. Karena ternyata pendewasaan diri yang sejati itu tentang pembelajaran yang bisa lu maknai dari sebuah pengalaman. Karena orang banyak punya pengalaman bang, tapi gak banyak orang yang bisa belajar dan lu maknai jatuhnya dia itu. Potongan nah, gue belajar TikTok di situ. Potongan TikTok. Dan kasih jedak-jeduk. Pelajaran juga untuk teman-teman yang ke makam, jangan ngebebanin orang yang sudah meninggal. Dibebanin kan anjing curang. Doa aja, udah doa terbaik. Dan emang ya itu sih ya itu kalau dibilang kan tadi Firda makanya jadi kebayang, bukan kebayang ya, tapi maksudnya jadi kegambar sedikit betapa beratnya karena bertubi-tubi banget ya secara itu ya. Dan di tahun itu kan maksudnya masalahnya nggak kecil juga. Dimana gue ngerasanya gue tuh anak terakhir, gue perempuan, tapi gue kerja kan dari umur 4 tahun ya maksudnya, dan dimana uang gue tuh masuk tidak untuk gue nikmati gitu maksudnya. Dan gue yang membiayain rumah dari kecil, jadi kayak sebegitu kerasanya. Makanya kalau dibilang kata Bocum, Firda tuh orang rapuh banget. Ya lu bayangin lu 22 tahun kerja dan gak pernah lu nikmatin gitu. Terus lu maksudnya dari sedini mungkin, dari sekecil mungkin saya punya beban tanggung jawab itu kayaknya lumayan capek ya gitu. Pastilah. Nah sebelum ke pertanyaan warga waras, kalau dilihat dari tadi sepanjang kita awal sampai sekarang, sampai mungkin di podcast lu yang lain-lain juga, lu tuh sosok yang menghadapi banyak banget kayak masalah gitu Fir. Selama itu tuh lu pernah bahagia gak sih Fir? Gue sampai nggak tahu dan nggak pernah kenal sama bahagia dulu, dulu ya. Makanya sekarang gue tuh doanya gue ubah bang. Jadi? Gue nggak mau kenalan sama bahagia, saya mau kenalan sama rasa tenang. Saya cuma pengen jadi manusia yang cukup aja, cukup dikasih ini cukup. Karena kalau ngincar bahagia, ketika kita habis ngerasain terus tiba-tiba nggak ada lagi, kan kita pengen kayak anjing gue kayak nggak pernah ngerasain bahagia nih gitu kan. Padahal sebenarnya bahagia sama derita tuh silih berganti datangnya. Cuma kadang kita nggak bisa ngehargain si bahagia karena kita lagi ngeliatnya si deritanya. Selalu begitu kan. Makanya gue kalau lagi sholat atau apa, gue doanya sama Tuhan, Tuhan aku cuma ingin menjadi manusia yang cukup dan aku cuma pengen kenalan sama rasa tenang gitu. That's it. Hati-hati tapi ketika lu pengen rasa tenang mati. Tenang bener kan. Tuhan terlalu tenang tapi ini. Wali bro, ilmu ikhlasnya udah dapet bro. Wali nih bro. Momen terakhir bahagia yang lo inget banget, happy banget kayak.
Enggak, bukan momennya sih. Gue akhirnya menghargai setiap hal yang terjadi aja. Apa Dan momen yang lu rasain kayak gue bahagia untuk ngobrol kayak gini, sharing itu. Jadi kayak gue nggak mau menentukan, karena gue takut gue berekspektasi lagi bang. Iya, Agak serem tuh kalau misalnya kayak gue bahagia ketika gue kemarin dapet hadiah gitu, atau kayak ketika ngelihat ini atau ketika apa. Gue takut jadi manusia yang nggak cukup lagi gitu. ekspektasi dan standar tuh bahaya banget. Jadi jangan menstandarkan kebahagiaan itu ke barang, ke sesuatu Apapun, gitu, ke apapun gitu. Jadi bener ke semuanya aja. Iya, jangan menjadikan ketika satu kebahagiaan yang kita dapat itu menjadi indikator untuk bahagia-bahagia kita gitu. Karena itu juga gue udah pelajari dan gue udah melakukan hal itu gitu berkali-kali. Ketika gue kayaknya gue bakal happy deh gue punya ini. Pas beli punya, aja. ih anjing enggak juga ternyata. Karena kan lu SP letter bayarnya, masih harus bayar karena kan itu yang bikin gak Baru bahagia tahu kan. masalah gua itu Iya, ternyata ya. beli Iya, kan iya. lu pay letter, makanya gak bahagia Dani. Kan coba kalau cash. Mungkin itu ya, bahagia yang sejati itu ketika kita bisa memaknai si derita itu kali ya. Karena derita tuh lebih panjang bisa dinikmatin ya. Maksudnya kita kalau sedih nih bang, bisa berhari-hari kan. Nah kalau bahagia kan sehari kelar tuh udah gitu kadang kan. Nah pada akhirnya gue maknai itu. Kayak ketika gue lagi sedih pun gue menganggap bahwa kesedihan gue adalah kebahagiaan gue. Karena akhirnya gue bisa numpahin ya. Oh gue bisa nangis ya, gue bahagia gitu. Bener. Gue dulu salah satu menemukan kayak bersyukur itu gimana ya waktu gue di dalam. Jadi momennya tuh ketika misalnya pagi-pagi pas buka Grendel tuh kan biasanya jam 8 kita buka Grendel bebas lah beraktivitas. Nah itu tuh gue sering banget tiap pagi gue ada kopi secangkir sama rokok terus gue memandang kayak gue tuh mau protes apa lagi, gue masih bisa ngopi, gue masih bisa merokok. Dari situ kayak momennya anjir apapun kedepannya gue tuh harus ketika gue ngerasa kayak anjing susah banget sih gitu, tapi gue harus ingat balik lagi lu tuh ngapain lu harus ngeluh? Kalau lu lihat apa yang lu lakuin sekarang at that time aja lu tuh harus bahagia gitu, lu tuh harus bersyukur. Sama pelajaran terpenting kita tuh kemarin ketemu sama anak stand up Bandung namanya Kamal Ocon. Jadi ketika dia nganggur, dia tetap bisa makan. Ya mungkin kebahagiaan kalau bisa disimpulkan dua hal kali ya. Kalau gue kebahagiaan adalah ketika kita sudah bisa memaknai ikhlas dan merasakan ikhlas itu satu. Kedua kebahagiaan adalah ketika lu sudah bisa mendulukan diri lu sendiri dulu dibandingkan siapapun atau apapun. Ya. Atau kebahagiaan itu ketika kita ngelihat orang bahagia itu juga bisa itu. Kalau lu kan ketika lu sudah Enggak juga lagi bu. Nggak tahu ya. Ya kalau gua tuh ketika gua diri sendiri bahagia tapi di lingkungan gua bahagia. ya malah kebahagiaan gue semu gitu. Tapi ketika gue udah membahagiakan orang lain dan gue tidak peduli dengan apapun kondisi gue, baliknya ke yang satu tadi, keikhlasan itu kan. Gue malah lebih happy gitu. Enggak, kalau gue tuh lebih ke kalau kayak gitu konteksnya gue cuma kayak gue seneng aja, bukan bahagia kan. Karena menurut gue seneng dan bahagia tuh beda takarannya gitu. Beda lagi nih senang dan bahagia ya. Iya nggak sih? Maksudnya kalau bahagia tuh kita ngelihat orang lain bisa seneng itu, jadi kita ikutan seneng aja, tapi bukan berarti kita bahagia gitu. Iya. Bahagia itu kepuasan diri sendiri iya, tau menurut sebetulnya. gue lu kayak gitu karena duitnya udah habis kan. Buat lu nggak usah gitu jadinya. Jadi udah gue cukup happy lihat beli bini gue baju baru. Ini. Karena lu nggak perlu karena habis. Kalau ada pasti lu beli kan. Iya lagi. Bener berarti Mirda. Iya karena bahagia tuh hanya kita yang tahu. Kalau seneng bisa kan orang lain gitu. Bener. Karena nggak bisa takutnya. Diketawain tuh awalnya campers kita. Bener kan? Gak dia ngerasain. Kecuali memang kalau misalnya pada saat ini mah nggak bisa bohong ya, maksudnya kayak gue pun gitu. Ketika gue berhasil kayak misalnya berbagi rezeki ke bokap nyokap gue gitu, gue tuh udah happy banget. Bahkan misalnya gue sampai nggak megang duit lagi gitu, tapi gue mungkin itu kata Firda mungkin gue seneng, tapi bahagia gue baru itu gue bisa bilang bahagia kalau misalnya gue udah berbagi rezeki ke orang tua, tapi gue sebenarnya masih punya rezeki dan gue tetap ngerasain senangnya sama, mungkin itu baru bahagia gitu dan. Karena bahagia itu harus adil sih sebenarnya. Misalnya karena kita juga manusia, tapi gue nggak tahu, gue tuh nggak berani ngedeskripsin bahagia karena tadi gue bilang gue nggak kenalan sama bahagia. Pada akhirnya gue nggak kenal lagi sama itu bahagia gitu. Iya. Jadi banyak faktornya. Apa gara-gara atau mungkin jangan-jangan takutnya bukan lu udah lama nggak mengenal bahagia, tapi mungkin lu tidak menganggap itu bahagia, padahal sebenarnya bahagia kali, Fir. Bisa jadi, tapi mungkin juga karena ya tadi tuh gue bilang gue kayaknya lebih memilih untuk
ketemu sama rasa cukup dan tenang aja deh gitu. Kayak dengan gue cukup dan dengan gue tenang, misalnya gue cukup nih ngeliat berbagi sama orang, gue nya nggak ada, gue cukup, maka gue akan bahagia kan. Maksudnya bahagia tuh biarin dia datang sendiri tanpa gue mencari deskripsinya gitu. Iya. Karena akan jadi beban buat gue gitu. Iya. Saat ini lu ngerasa di fase lu tenang kah atau di fase lu masih sebenarnya masih ya Enggak lah, pasti. Belum Belum lah. sejauh, belum sebegitunya. Cuma udah bisa ngerasa cukup. ya ya. Kalau tenang kayaknya belum gitu. Tapi kalau ngerasa cukup tuh udah sampai di fase itu pada akhirnya gitu. Oke, warga waras Kita- kita akan kembali lagi di cerita hati. Halo hati Mas. Halo hati, salah Mas nama programnya Mas. Kita ke pertanyaan warga waras yang belum bergabung silakan ada link di description kalau lo bergabung bisa menitip Ini pertanyaan. oleh dari Dika pulang umroh. Radikal Tadi sih gue Jamil. baru tahu. Pertanyaan untuk Firda. Sebentar ada. Ih, deg-degan Nah, gua. dari SFW. Buat Firda. Gimana rasanya atau mungkin hal enak dan tidak enak apa menjadi salah satu komika perempuan yang jarang-jarang ada di begitu banyak komika lelaki? Ya, gue senengnya karena gue nggak ngeliat komika dari segi gender ya. Maksudnya ya. gue ngeliat stand up tuh dari segi ilmu bercerita aja gitu ya. kalau gue. Jadi bisa nyurahin apa aja kan sebetulnya. Terus senangnya sih banyak ya kalau gue pribadi, gue jadi banyak belajar, gue jadi tahu untuk memaknai diri gue seperti apa, segala macam, dapet uang gitu kan. Tapi kalau nggak enaknya mungkin lebih ke karena gue juga anaknya nggak enakan, Iya. jadi dan komika kan ada kayak senioritas gitu ya maksudnya. Oh, masa sih? Masa? Kita tuh komunitas yang nggak pernah ada senioritas, junioritas adanya. saya takut salah ngomong nih bang. Lebih ke itu nggak enaknya cuma karena takut nanti gimana ya, karena kan Dia gue juga masih overthinking muda. banget orangnya. Ya, Oh, parah, gue iya, iya. Padahal kita mah santai. Di dunia stand up comedy itu tidak ada, atau di dunia komedi sebenarnya seharusnya tidak ada senioritas, yang ada itu lucu, lebih lucu dan lebih Iya. lucu aja. Nah, kan berpengalaman dari cerita Li- ini. li- Jadi kan gue kayaknya mending gak usah deh gitu. Lihat Firda pertama tuh pas ulang tahun stand up Indo yang di Laos 78 gua. Yang pas kita habis The Jail terus kita ke sana. Oh, iya. Lihat Firda pertama tuh di situ. Habis itu kita udah ke The Jail kan habis itu. Iya. Tapi kalau selama lo di stand up, spill dong pernah nggak deketin komik cowok? Tanpa perlu nyebut nama ya. Ya kayak semua orang juga udah banyak yang tahu. Dominan komika juga udah tahu, jadi kayaknya nggak perlu dibahas. Selain itu, komik tuh geragas soalnya komik cowok ini. Gua nggak ngerti ya bang, karena mungkin buat gua ya gue menganggapnya mereka tuh abang aja gitu kan. Semua komik tuh gua nganggapnya gitu, nggak ada yang berlebihan. Iya. Selepas dari yang sebelumnya ya maksudnya. Tapi kalau lu sebagai cewek nih di lingkungan anak stand up, menurut lu ada nggak cowok yang, kayak gue suka deh, tertarik gitu misalnya, looks-nya kayak atau nggak ada sama sekali? Nggak ada. Pamoa gitu? Kenapa dijatuhin standar? Cawang kamu terbagi jadi 3 distrik. Tawang 3 Maksudnya distrik. jatuhin standarnya buat Pamoa maksudnya. Ada lagi dari William Petra. Oh ini serius nih pertanyaan nih. Bang, tolong tanyain ke Firda. Gimana perasaan Firda sekarang lihat Oza makin glowing? Anjing. Nah sebenarnya gue seneng banget ngeliat Bang Oza sekarang sepatunya ganti. Iya, Gitu dulu deh. sweaternya ganti, sepatunya bukan fans lagi. Gue udah, anjing banget Oza demi Allah Bang Oza. Gue udah kesel banget sama lu dari momen itu ya. Jadi ada momen gue tuh ngisi acara lit karaoke gitu sama dia di Bandung. Kita nyampe nih dari MLI, nyampe di hotelnya kan dia nyampe duluan baru gua, terus kita ngobrol nih di rooftop bla bla bla, terus udah kita siap-siap yuk kita ganti baju. Dia bilangnya ganti baju ya bang, demi Allah gue kesel kan. Udah nih gue rapi-rapi, gue duluan yang kelar rapi, gue nunggu di lobi, udah kayak LC dah gue pokoknya. Gue udah rapi bang, gue udah ganti nih semua baju, udah pakai rok, cakep nih gue rasanya cakep di hari itu gitu kan. Gue ingat Bang Oza tuh pakai kaos, pakai jeans, udah mas sepatu dia fans yang gak ganti itu. Iya. Teng kebuka nih lift. Sama. Gak Beda. mungkin ganti baju, bajunya sama. Bang plek ketiplek sama, bedanya cuma satu, pakai tote bag udah. Oh anjing. Itu gue di mobil ya di Grab, gue marah-marah demi Allah, gue kayak abang gimana sih karena abang bilang gini,
Ya kan gue ganti, tetap ada yang baru. Apa? Tote bag. Anjing. Gue demi Allah banget. Gue keselnya tuh tau gitu kan gue pakai yang biasa lagi aja gitu kan. Dan anjingnya lebih lama dari Firda yang Iya. cewek. Gue udah, masalahnya kan gue udah ganti baju. Gue ada make up, Iya, gue ada ngurus rambut iya. loh. Lama itu durasi. Kok bisa gue turun duluan, Enggak gue kan berubah dia kagak sih bang? Dia itu udah mencoba untuk ganti ini. Aduh enggak, ganti ini. Pas ganti lagi yang itu, ini kayak. Malah dia lebih cewek dari cewek anjir. Tapi Oza asli sekarang kemarin kan baru datang sini lagi kan. Banyak yang ngomongin, Oza glowing sekarang, Oza glowing. Jadi udah mulai ini kan, apa? Fitness, Perawatan, perawatan. Di endorse sama apa? Skin klinik ya Skin kalau nggak klinik, salah. iya. Beda lah, udah sejak punya pacar Oza mah. Ya kan mau ini juga kan. Merit juga dia? Mau merit juga. merit. Wah, Oke lah. kenapa orang-orang udah pada mau merit ya? Target dia kapan? Oktober ya kan? Oh mana lu katanya jadi kita targetkan dia setidaknya membawa perempuan sini untuk dikenalkan. Entah itu dia mau merit atau enggak gitu. Biar ada motivasi aja, ini sampai sekarang belum ada. Gimana? Fir ada teman nggak Fir? Ya, gue juga pusing. Polwan. Jangan Fir. Dia mah harus sama polwan biar dijagain lu. Sama polwan lu. Intel lah, polwannya Intel aja sekalian. Firda makasih banget ya udah datang ke Terima sini. kasih. Luar biasa, Terima happy kasih. banget. Kadang-kadang tuh gue suka curhat, maksudnya suka ngobrol sama cewek karena pengen tahu sudut pandang cewek gitu. Dan Firda ini salah satu yang menurut gue enak banget diajak ngobrol kalau Ya. soal kayak gini-gini gitu. Yang apa nambah insight lah, mudah-mudahan warga waras juga bisa ambil banyak point of view ya dari sini. Ya. Ya. Dan juga ada keuntungan buat, jadi harus disupport buat Polri ya, karena Polri nanti ada wanita yang seperti Firda yang membantu Amin. untuk istri-istri Polri yang lain, teman curhatnya. Bisa dijadiin host podcastnya Polri lah. Sama Pak Babin. Tapi mungkin terakhir nih Fir, untuk teman-teman di luar sana yang soal mental health issue ya, sekarang kan lagi juga banyak concern gitu. Lu sebagai salah satu yang mungkin, gue percaya sih tentang mental health issue itu nggak ada istilah penyintas, karena seumur hidup pasti akan terus berjuang lah gitu. Buat teman-teman yang sekarang lagi berat banget ngadepin menjalani hidupnya apapun masalahnya, lu ada pesan apa buat mereka? Apa ya? Ya hidup emang sebrengsek itu, tapi jangan mau kalah lebih banyak lah gitu. Kalau emang dunianya jahat, bukan berarti lo harus ngelakuin hal yang jahat juga gitu. Maksudnya jalanin aja hidup sebagaimana Tuhan masih ngasih lo nafas, karena akan berakhirnya nanti ketika semua tugas di dunia itu selesai. Apa tugasnya? Ya lo mesti cari tahu sendiri, dan bagaimana berakhirnya nanti setelah nafas lo diambilnya sama yang sang pencipta, bukan sama diri lo sendiri gitu. Jadi jalanin aja, gak akan ini kok, maksudnya gimana ya cara jelasin ya, jangan pernah nyari hal yang kayak gue kayak berat banget, kapan gue bisa ininya dan segala macam. Mungkin belajar untuk coba menerima hal buruknya aja gitu, karena atas dan bawah, misalnya bahagia dan derita tadi gue bilang atas bawah itu tuh sama datangnya, durasinya sama, terus juga berapa banyak persentasenya juga sama. Yang perlu kita coba jalanin adalah berdamai dengan titik paling rendah gitu. Wah, itu dia. Gokil, luar biasa. Firda Sama-sama. Indira. Terakhir pesan gue adalah suatu saat kalau lu, ini pesan gue lah sebagai teman, sebagai kakak. Kalau naik jet pribadi jangan diposting. Ada keluarga yang hancur gara-gara postingan doang. Ya kalau suami lu polisi tolonglah jangan flexing ya. Ya, jangan flexing. Kasihan nanti dia, ya. Kasihan. Kalau nggak di third account lah. Sampai 6 lah kalau bisa, ada 6 account yang bener-bener nggak ada followernya, nggak ada followingnya. Ya, kalau Dan nggak second account tapi close friend gak sama siapa-siapa Nah, iya, gitu. tapi banyak cepu sekarang tuh, Fir. Iya sih, tapi kan makanya di close friend jangan ada siapa-siapa, udah lo Nah, aja. iya itu. Udah paling bener jangan sampai terlalu berlebihan. Jangan Secukupnya diposting-posting aja. lah, udah jangan diposting-posting. dan untuk Mas Danur, selamat ya. Anda punya calon istri yang Tahu semuanya. Terima kasih ya Firda, sukses terus ke depannya. Halo Hati ya, kita tunggu warga waras, jangan lupa mampir juga ke Halo Hati. Kapan lagi ada tour atau off-air-annya? Belum ada kalau Belum air, ada. tapi yang jelas Aloha akan mulai tayang lagi di bulan Oktober ke Desember, dan di bulan Februari kita akan ada festival, dan mungkin Halo Hati akan tampil perdana untuk off-airnya di situ. Wih, kita doakan semoga sukses terus warga waras. Amin. Terima kasih warga waras yang udah nonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di Teras Belakang selanjutnya. Dadah.